Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyebab dari terjadinya penyakit hati itu adalah komunitas atau teman yang buruk. Teman itu dia akan mempengaruhi kita. Kalau teman baik, dia akan mempengaruhi hal yang positif kepada kita. Tapi kalau teman buruk, dia akan mempengaruhi yang negatif kepada kita. Ar-rajulu ala dini khalilihi. Seseorang itu akan mengikuti kebiasaan teman dekatnya. Kalau teman dekatnya baik, dia akan menjadi orang baik. Kalau teman dekatnya buruk, dia akan menjadi buruk. Karenanya pesan Rasulullah, falyanzur ahadukum man yukhalil. Hendaknya seseorang itu memperhatikan siapakah yang akan menjadi teman baiknya. Di dalam surat Al-Kahfi ayat 28 bahkan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum. Tabahkan dirimu untuk selalu bersama-sama dengan orang yang menyeru Tuhannya, orang yang rajin beribadah bersama mereka. Bil ghadati wal asyi, sepanjang waktu pagi dan sore. Wala ta'du aynaka anhum turidu zinatal hayatid dunya. Jangan kamu palingkan kedua matamu dari mereka karena menginginkan perhiasan dunia. Wala tuti' man aghfalna qalbahu an zikrina. Jangan kamu pula taati orang kami yang lalaikan, orang yang kami lalaikan hatinya dari mengingat kami. Wa kana amruhu furuta, dan urusannya menyimpang. Jauhi khalil su, kawan yang buruk. Yang berikutnya adalah suka dengan hal-hal yang syubhat. Ya. Suka yang gak jelas. Ya. Dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan, al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Yang halal jelas, yang haram jelas. Wa bainahuma umurun mushtabihat. Antara halal dan haram itu ada yang abu-abu. Itu harus kita hindari. Famanittaqa syubuhat faqad istabra'a fi dinihi wa irdihi. Barang siapa yang menjauh dari yang syubhat, maka terjagalah agamanya dan kehormatannya. Jangan ya berada di area yang syubhat, walaupun enggak haram, tapi syubhat masih abu-abu. Kita hindari supaya kita tidak terkotori dengan hal-hal yang mungkin haram. Kalau terhadap yang abu-abu aja, yang syubhat aja kita sudah menghindar, logikanya terhadap yang haram apalagi kita lebih jauh lagi. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah mengatakan itu, famanittaqa syubuhat istabra'a lidinihi wa irdihi. Barang siapa yang menjauh, melindungi dirinya dari yang syubhat, berarti terjagalah agamanya dan kehormatannya. Penyebab yang lain adalah dusta, bohong. Ya. Betapa seorang dai besar itu sudah mengingatkan kepada kita bahwa masyarakat kita sekarang dalam darurat kebohongan. Bohongan. Orang nggak malu-malu lagi berbuat bohong. Ya. Padahal kebohongan itu dia dosa besar. Ya. Itu disebutkan oleh Syamsuddin Az-Zahabi dalam kitab Kabair bahwa kazib itu adalah dosa besar. Dusta.
harus kita hindari. Jangan sampai menghinggap penyakit kebohongan itu dalam diri kita. Ayatul munafik salasun. Tanda-tanda kemunafikan kata Rasulullah ada 3. Idza haddasa kazaba. Kalau ngomong dusta. Wa iza wa'ada akhlafa. Kalau janji dia ingkari, dusta lagi. Wa idza tumina khana. Kalau diamanatkan dia khianat, dusta lagi. Ya. Jangan salah satunya itu ada pada diri kita. Ya. Dalam sebuah hadis riwayat Bukhari, Rasulullah mengingatkan, innal kaziba yahdi ilal fujur. Sesungguhnya kedustaan itu akan menuntun kepada penyimpangan. Jadi kalau orang dusta, maka kedustaannya itu akan beranak cucu kedustaan yang lain. Misalnya orang korupsi, ya. Lalu dia diperiksa, ya. Kamu korupsi ya? Enggak, itu kebohongan pertama. Coba lihat rekening kamu. Ketika dilihat rekeningnya, ini kok emang gaji kamu berapa? Kok rekeningnya banyak sekali? Mulailah dia menciptakan anak cucu kebohongan. Wah, itu kan hasil bisnis saya, hasil bisnis istri saya. Kebohongan lagi, ya. Jadi kebohongan itu akan melahirkan anak cucu kebohongan. Sesungguhnya kebohongan itu akan mengantarkan kepada penyimpangan. Sesungguhnya penyimpangan itu akan mengantarkan ke neraka. Sesungguhnya orang yang berbuat dusta, dia akan tercatat di sisi Allah sebagai pendusta. Jadi kalau berdusta terus, sehingga lekatlah sifat pendusta itu pada dirinya. Nauzubillah min dzalik. Penyakit berikutnya, penyebab berikutnya adalah asobiyah, ta'assub fanatik, bahwa dirinya lah yang benar, yang lain salah. Golongannya lah yang benar, golongan yang lain itu salah. Mengklaim dirinya yang paling benar itu sikap fanatik. Ya. Ya. Kenapa? Kok dia nggak membuka diri untuk mengakui kebenaran orang lain? Kebenaran ada di mana-mana. Ya. Ketika orang berpegang kepada kebenaran, harus diakui bahwa dalam hal itu pihak lain yang berpegang kepada kebenaran itu kita akui benarnya. Ya. Jangan kita klaim bahwa diri kita yang benar, yang lain salah. Golongan kita yang benar, golongan yang lain salah. Jangan sampai bersikap fanatik atau ta'assub seperti itu. Itu penyakit yang penyebab yang ke-11. Penyebab yang ke-12 adalah sulitnya untuk bersatu atau bercerai-berai, berpuak-puak. Kata Allah, wala tafarraqu. Janganlah kalian bercerai-berai, berpuak-puak. Ya. Hendaknya kita bersatu. Wa'tasimu bihablillah. Berpegang teguhlah dengan tali Allah, dengan Al-Quran, dengan syariat Islam. Jangan kita terkotak-kotak, ya. Menyalahkan yang lain, membid'ahkan yang lain, menyudutkan yang lain. Ya. Hendaknya kita kedepankan husnuzon kita, komunikasi kita dengan yang lain. Jangan mudah bercerai-berai.
Kata Allah, wala tafarraqu, janganlah kamu berselisih gitu ya. Tapi sebaliknya hendaknya kita saling berangkulan, ya, saling bertawasau. Surat Al-Asr itu ya, menginspirasi kita. Demi masa sesungguhnya manusia itu dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman, yang melakukan amal-amal soleh yang banyak, yang bertawasau bil haq, saling mengingatkan tentang kebenaran. Nah, kata saling itu menunjukkan proaktif dari kedua belah pihak. Dianya mempunyai kemampuan untuk mengingatkan orang lain dan juga mempunyai kemauan untuk diingatkan oleh orang lain. Tawasau bil haqqi, tawasau bis sabr. Saling mengingatkan tentang kebenaran dan saling mengingatkan tentang kesabaran. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita dari kesalahan-kesalahan kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.